Anak kami yang terkasih, siswa-siswi SIM 4 Simanindo. Coba dulu tunjuk tangan yang sudah pernah mendengar kata dibeakon. Coba dulu, yang sudah mendengar saja dulu. Dibeakon. Bahasa Indonesianya dipalsu. Belum ada yang pernah mendengar. Wah, orang Batak harus tahu itu apa itu dibeakon. Jangan-jangan nanti kau pergi ke kampung sana, dibeakon mahalatin. Iya, saya senang sekali kau bilang kan. Dipalsu itu ada miripnya dengan penyalipan. Bedanya dibeakon itu kebanyakan diikat kaki tangan, diikat ya, supaya tidak bisa kemana-mana melawan. Itu biasanya kepada orang yang mengganggu, meresahkan. Bisa juga karena memang gangguan jiwa, bisa juga memang penyakit bawaan lahir. Ada juga yang langsung dipakukan kayu atau pohon ke kakinya. Nah, bedanya dibeakon dalam bangsa Batak itu manusiawi, artinya dirawat dia, dikasih makan, dibersihkan, diganti pakaiannya. Sedangkan penyaliban Yesus itu nggak ada, ya nggak ada itu. Disalibkan di situ, mampus kau di situ sampai mati. Yang ngerinya lagi, burung-burung bangkai datang mematoki wajah dan tubuhnya. Bayangkan masih hidup, dipatoki burung bangkai. Anak-anak kami, bacaan ini sepertinya simpel, ya, tidak ada masalah gitu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa susahnya itu? Tapi ketika kita melihat sejarah salib Yesus itu, yang awalnya itu untuk penjahat besar, pemberontak. Itu awalnya. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ya memang salib itu kutuk. Ya, hukuman yang paling mengerikan untuk para penjahat. Nah, disinilah rahasia Tuhan. Salib yang hina itu, salib yang dipandang kutuk itu menjadi berkah. Itu kuasa Tuhan. Kalau manusia dari awal, nah itu penghinaan. Lalu kenapa Yesus bilang di sini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya Yesus sendiri sudah menempuh jalan salib, mengalami penderitaan di salib. Maka siapa yang mau menjadi pengikutku harus memikul salib. Jadi anak kami yang terkasih, jangan kau pikir menjadi pengikut Kristus itu yang enak-enak, ya. Gak usah belajar, gak usah kerja, toh masuk surga. Salah, ya. Kita sudah sering saya kira mendengar bagaimana kisah penyaliban Yesus pada waktu Prapaskah menjelang Paskah. Kita pasti sudah pernah mendengar bagaimana Yesus mulai dikhianati oleh Yudas, ditangkap, disalibkan sampai dikubur. Nah, anak kami yang terkasih, kita sudah mengaku murid Kristus. Kita sudah dibaptis. Mudah-mudahan lah ya, di kelas saya tanya sudah 100% dibaptis. Nah, ini menjadi tanda bahwa kita sudah mengikuti Kristus. Kita sudah menjadi
murid Yesus. Nah, bagaimana dalam hidup sehari-hari ini mau kita terapkan? Tidak ada orang atau seorang pun manusia yang hidupnya tidak pernah sakit, tidak pernah menderita, tidak pernah susah. Tentu maksudnya di sini orang yang punya pemikiran, punya pengertian, punya pemahaman. Kalau yang lahir tentunya baru lahir meninggal ya, nggak ada penderitaannya. Dia kan nggak ngerti apa itu susah, apa itu sedih, mana ngerti dia. Tetapi kita khususnya yang hadir di sini, ya seharusnya sudah mengerti apa itu derita, apa itu susah, apa itu sakit. Nah, tadi Yesus sudah bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti kita yang hadir di sini sudah seharusnya berani dan mau memikul salib, yaitu penderitaan, tugas, tanggung jawab, dan resiko hidup. Ya. Ada banyak masalah, ada banyak kesulitan yang akan kita alami. Tetapi Yesus sudah janji akan mendampingi, memberikan kekuatan kepada kita kalau kita mau berseru kepadanya, mohon kekuatan bimbingan dari Tuhan, dan juga dalam kesempatan ini tentunya kita dengan hati yang ikhlas ya, mohon kepada Tuhan supaya diberikan hujan ya. Hati kita harus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya diberikan hujan. Kalau hanya pendeta atau pastor yang berdoa, mungkin Tuhan itu juga mahal. Tetapi kalau kita umat yang sungguh merasakan derita, sengsara akibat lugu nyari, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan-Nya. Juga mari kita doakan teman-teman kita yang mengikuti lomba supaya mereka berhasil membawa kemenangan yang mengembirakan, karena itu juga menjadi sukacita bagi kita. Mari anak kami yang terkasih, kita bermohon kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas dan berharap kepada Tuhan, karena Dia sudah menjanjikan penyertaan